Om Swastiastu, saya Gita Pradana Putra, saya dari kelas 10 MIPA 6 dan saya nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Homo sapiens. Homo sapiens berasal dari dua kata, yaitu homo yang berarti manusia dan sapiens yang berarti cerdas. Walau manusia purba Homo sapiens sudah mendekati manusia modern saat ini, kehidupan manusia purba Homo sapiens ini masih sederhana. Sedangkan jika menurut para ahli, manusia purba jenis Homo sapiens ini diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen akhir. Sejarah Homo sapiens. Sejarah Homo sapiens di Indonesia sudah cukup banyak diketahui. Manusia purba Homo sapiens hidup pada zaman batu muda, yaitu 100.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, dengan mengandalkan berburu dan memakan makanan yang telah dimasak. Homo sapiens juga termasuk manusia tercerdas dari jenis lainnya. Mereka mampu membuat peralatan sederhana dari tulang dan batu yang dipakai untuk berburu dan peralatan pengolah makanan. Walaupun mereka hidup mengembara, tetapi mereka pandai atau cerdas dalam beradaptasi dengan lingkungan yang dijumpai. Homo sapiens ini mempunyai kemampuan lebih maju dibandingkan dengan manusia purba jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Homo sapiens terus mengalami peningkatan kemampuan mereka dalam memakai peralatan. Mereka mulai mengasah batu jadi semakin halus dan sudah mengenal teknik pembuatan gerabah memakai meja bundar. Ciri-ciri Homo sapiens. Meskipun mempunyai kemampuan lebih maju, Homo sapiens memiliki ciri-ciri fisik yang beda dibandingkan jenis manusia purba sebelumnya. Bentuk fisiknya diduga mendekati bentuk fisik manusia modern, yaitu 1. Mampu berdiri dan berjalan tegak. 2. Mempunyai volume otak 1.650 cc. 3. Mempunyai bentuk muka datar dan lebar. 4. Mempunyai akar hidung yang lebar. 5. Mempunyai busur kening yang menonjol dan terlihat nyata. 6. Bagian mulut sedikit menonjol. 7. Mempunyai ciri-ciri mirip ras mongoloid dan ras Australopithecus. 8. Mempunyai tinggi tubuh 1,30 meter sampai 2,10 meter. 9. Mempunyai otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. 10. Mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang menyusut. 11. Mempunyai dagu. Dan 12. Penyusutan pada otot di bagian tekuk. Jenis manusia purba Homo sapiens di Indonesia. Homo sapiens bisa dibedakan berdasarkan daerah penemuan fosil-fosil di Indonesia. Makanya jenis manusia purba Homo sapiens ini dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Homo sapiens soloensis, Ghr. von Koeningwald, Oppenort, dan Terhar menemukan fosil manusia purba di lembah Sungai Bengawan Solo, Desa Ngandong, Blora, dan Sragen, Jawa Timur pada tahun 1931 sampai 1934. Fosil-fosil tersebut berupa gigi, tengkorak, dan juga tulang rahang dari manusia purba Homo soloensis ini. Homo soloensis ditemukan pada lapisan Pleistosen bagian atas. Manusia purba Homo soloensis ini diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Manusia purba ini punya tingkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Berdasarkan perkiraan, Homo soloensis adalah evolusi dari Pithecanthropus mojokentis, tapi ada juga yang mengatakan kalau manusia purba ini termasuk Homo neanderthalensis. Manusia purba ini merupakan termasuk ke dalam Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika. Hasil budaya yang ditemukan yaitu seperti kapak genggam, kapak perimbas, alat serpih, dan peralatan yang terbuat dari tulang. 2. Homo floresiensis. Manusia purba ini mempunyai tubuh dan volume otak yang kecil, dan Homo floresiensis ini dijuluki sebagai hobbit. Kemudian pada tahun 2001, tulang belulang dari manusia purba Homo floresiensis ini ditemukan di liang Bua, Pulau Flores. Penemuan ke-9 sisa-sisa tulang itu diberi kode LB1 sampai LB9 menunjukkan postur paling tinggi sepanjang manusia modern sekitar 1 cm. 3. Homo wajakensis. Pada tahun 1889,
Dr. Eugene Du Bois menemukan fosil dari Homo wajakensis di Wajak, Jawa Timur. Diperkirakan fosil manusia purba tersebut sudah ada sejak 15.000 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Struktur tengkoraknya beda dengan struktur tengkorak bangsa Indonesia. Manusia purba Homo wajakensis ini bersamaan dengan pribumi orang-orang Australia. Dr. Eugene Du Bois menduga kalau Homo wajakensis merupakan salah satu ras Australoid. Homo wajakensis punya silsilah langsung dengan bangsa asli Australia. Manusia purba ini mulai menyebar ke timur dan ke barat benua Australia. Rahang atas dan rahang bawah yang ditemukan sangatlah sama dengan manusia purba dari ras Australoid. Menurut pendapat seorang ahli, Homo wajakensis sebenarnya mirip dengan Homo solensis. Kedua jenis manusia purba tersebut sama-sama berasal dari Pleistosen tinggi dan sudah dikelompokkan. Sifat-sifat fisik inilah yang mendekati manusia zaman sekarang. Kehidupan sosial Homo sapiens. Kehidupan sosial Homo sapiens yaitu 1. Bertahan hidup dengan cara berburu dan bercocok tanam. 2. Hidup mulai menetap dan tidak berpindah-pindah tempat. 3. Berburu memakai peralatan dari batu dan kayu yang sudah diruncingkan. 4. Mampu membuat peralatan sederhana dari tuang dan batu buat berburu ataupun untuk pengolahan makanan. 5. Sudah mulai memakai pelindung tubuh atau baju yang terbuat dari kulit hewan buruan. Hasil peninggalan budaya Homo sapiens. 1. Kapak corong. Kapak corong merupakan kapak perunggu yang bagian atasnya berlubang, berbentuk corong yang dipakai buat memasukkan tangkai kayu. 2. Alat serpih. Alat serpih fungsinya sebagai pisau, mata panah, dan alat pemotong. Alat ini berukuran kecil antara 10 sampai 20 cm dan banyak ditemukan di gua-gua. Alat ini ditemukan oleh von Koenigswald tahun 1934 di Sangiran, Gua Lawa, Sampung Ponorogo, Kabenge, yaitu di Sulawesi Selatan, Timur, dan Roti. 3. Kapak genggam. Kapak genggam ini mempunyai bentuk mirip kapak perimbas, tapi ukurannya jauh lebih kecil daripada kapak perimbas. Alat ini dipakai dengan cara digenggam pada ujungnya yang lebih kecil. Hampir di seluruh wilayah Nusantara mempunyai alat kapak genggam tersebut. 4. Kapak persegi. Ada seorang peneliti yang bernama von Heine-Galdern melakukan penelitian terhadap kapak persegi. Dia memperhatikan penampang alangnya yang terkadang berbentuk persegi panjang atau trapesium, jadi memberi nama kapak persegi. Kapak persegi terbuat dari batu-batu inilah yang dibuat sangat indah dan halus. Hal ini menyebabkan jika benda itu kemungkinan tidak mungkin bekerja tetapi hanya sebagai lambang kebesaran atau jimat atau alat upacara atau sebagai alat tukar atau barter. 5. Alat tulang atau tanduk runcing. Alat tulang atau tanduk runcing ini terbuat dari tulang binatang buat pisau, belati, dan mata tombak yang banyak ditemukan di Ngandong atau Ngawi, Jawa Timur. 6. Nekara. Nekara merupakan gendering besar yang terbuat dari bahan perunggu, berpinggang di bagian tengahnya dan tertutup di bagian atasnya. Nekara biasanya dipakai sebagai peralatan upacara. Hal ini bisa dilihat dari hiasan yang berada pada dinding nekara. Nekara ini banyak ditemukan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangan, Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, dan Kepulauan Kei. Nekara yang besar ditemukan di Bali dan nekara dengan berukuran kecil serta ramping ditemukan di Pulau Alor. Selain hasil-hasil budaya tersebut, ada juga hasil budaya lainnya dari jenis manusia purba Homo sapiens. Hasil budaya tersebut diantaranya yaitu kapak pendek atau bacikorti, flakes, bejana, perunggu, kapak genggam Sumatera atau pabli, kapak batu, dan perhiasan serta manik-manik dari perunggu. Itulah yang saya ketahui tentang Homo sapiens. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Om Santi 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 Om.